Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu di produk AB ya. Terima kasih selama ini udah banyak support saya, support anak-anak dalam berkarya ya, dalam membuat sebuah produk ya. Yang tentunya banyak juga yang dibutuhkan ya. Oke. Nah, terima kasih Bang Eki atas transferannya juga, udah DP dan udah percaya di produk saya sama produk anak-anak ya. Ini adalah review dari paket komplit ya. Paket komplit 3 in 1. Dalam artian paket komplit itu sebetulnya waktu sebelum kita kasih ke casing akrilik kan dia terpisah nih ya. Terpisah, isinya paket komplit itu adalah blower, ribbon, kemudian solder sensor gerak atau solder sensor magnet, mana yang ada waktu itu, sama MBR versi 2021 mini PSU proteksi 3,5 ampere. Jadi MBR nya itu bisa dijadikan mini PSU dengan proteksi 3 ampere. Artinya apa sih 3,5 ampere? Jadi gini, basic daripada ini adalah MBR, basicnya MBR. Tetapi kan teman-teman banyak kepingin yang bisa multifungsi, bisa jadi PSU yo Kang. Nah akhirnya saya buatlah sebuah proteksi supaya MBR-nya bisa jadi PSU, cuman tidak bisa di ampere tinggi karena relainya nggak akan tahan di ampere 30 ke atas, nggak akan tahan. Jadi saya buat proteksinya MBR versi 2021 itu dipasang di MBR versi 2022 atau 2023 nanti harus banyak ngerubah relaynya, kemudian PWM-nya banyak ngerubah. Makanya untuk MBR versi 2022, versi 2023 tidak saya pasang proteksi. Akan mengurangi ampere. Karena proteksi itu mengurangi ampere. Kekuatan daripada relaynya berapa itu yang nahan. Misalkan contoh, harusnya MBR ini misalkan nih bisa keluar 50 ampere. Begitu dikasih relay dia akan turun. Karena relaynya cuma 30 ampere. Makanya kalau versi 2021 itu masih bisa saya pakai relay karena ampernya nggak terlalu tinggi, tapi udah cukup bisa dipakai juga. Bahkan ada beberapa rekan-rekan yang pakai MBR versi 2021 pun bisa untuk ngerjain laptop atau ngerjain TV ya, kayak kemarin Mas Fendi Satria dari Rio itu pakai MBR versi 2021 udah bisa garap TV LED LG kalau nggak salah atau apa itu yang soft ya. Oke. Depan rumah jalan raya besar, jadi kadang kalau pas lewat motor tuh suaranya bisingnya minta ampun. Oke. Saya tunjukin paket komplit 3 in 1 tapi sudah di casing akrilik ya. Di casing akrilik, kalau misalnya teman-teman kepingin pindah kontrakan, ngesing akrilik sendiri dari blower solder MBR versi 2021 yang beli paket komplit, saya siapin casingnya, jenengan sendiri bisa pindahin itu isi dalamnya ya. Tentu saja harus berpikir 2 kali karena kalau nggak pengalaman nanti lupa kabelnya kemana itu bisa lupa ya. Oke, saya balik kamera supaya jenengan bisa lihat penampakan daripada paket 3 in 1 ini ya. Paket komplit sebenarnya ini paket komplit 3 in 3 box ya, kayak gini sebenarnya. Kayak gini ya boxnya itu ya. Box sebelumnya itu seperti ini. Mana foto? Nah, seperti ini ya. Sebelumnya adalah seperti ini. Jadi ini blowernya, ini MBR-nya, ini solder sensor gerak. Terus MBR versi 2021 final yang bisa jadi mini PSU dengan proteksi 3,5 ampere. Lalu di sini adalah blower. Nah, ini dijadikan satu sama Bang Eki. Minta di casing akrilik Bang, tentu saja harganya yo beda ya. Penampakannya seperti ini Bang, penampakannya seperti ini, dan sudah saya tambah dengan yang namanya proteksi, bukan proteksi ya, karena menggunakan SMPS jumlahnya 3. Saya khawatir kalau dicolok listrik langsung listriknya jatuh, jadi saya udah kasih soft start, dan soft startnya baru tak buat tadi pagi Bang. Ini ada soft startnya ya.
Soft start di sini ada sekring ya Bang Eki. Di sini ada sekring satu. Nanti kalau di gambar aktualnya nanti saya tunjukkan. Di sini ada sekring. Jadi kalau misalkan contoh dinyalakan dia nggak on, coba bisa dicek di sekringnya. Ini adalah soft start yang tak buatin. Ya, ini soft startnya pakai relay. Ya. Ada resistor kapur 20 watt 10 ohm. Ini resistor kapur 20 watt 10 ohm yang saya pasang. Supaya apa? Supaya pada saat jenengan nyalakan ini ceklik gitu, listrik rumah nggak jatuh. Biasanya kan kalau yang pakai MBR versi 2021 yang 2 SMPS, kalau listrik rumah cuma 450 pasti jatuh, ya pasti jatuh. Nah itu bisa pakai solusinya pakai ini. Jadi rangkaiannya pakai ini bisa, ya. Ini adalah in LN itu berarti masuknya tegangan dari PLN. Ini in LN ya. In LN, kemudian ini resistor kapur 20 watt 10 ohm. Nah, yang di sini ini out LN. Out LN ini bisa dikasih beban apapun. Ini ada jumlahnya 1 2 3 4 5 ya, Bang. 5 apa namanya? 5 pin. Ini bisa dipakai untuk 5 alat. 5 alat, ini untuk L-nya, ini untuk N-nya. Jadi kalau misalkan mau ngambil tegangan dari sini ya harus diambil 1 N, 1 L. Jadi kalau 5 gini bisa untuk 5 alat nih, atau 5 SMPS bisa. Tentu saja relaynya ini harus kuat. Relay yang saya gunakan 30 ampere. Relay yang saya pakai ini 30 ampere. Ya. Jadi misalnya contoh punya blower, mau dilewatkan sini, diambilkan dari sini ya bisa. Ambilkan L-nya 1, N-nya 1 sebagai colokan ke blower. Terus kemudian punya solder nih, ambilkan dari sini bisa. Ambilkan dari sini bisa, berarti sudah 2 alat tuh. Misalkan punya MBR, ambilkan dari sini bisa. Tentu saja itu tadi relaynya kuat 30 ampere. Kemudian kalau sekringnya nggak kuat, di sini cuma saya kasih sekring 5 ampere ya. Kalau sekringnya nggak kuat dibesarin. Ini sekringnya bisa jenengan buka. Bisa dibuka, diganti, bisa. Ya. Rangkaiannya seperti ini tadi. Ini rangkaian baru saya tak buka tadi karena aku berpikir, aduh SMPS lebih dari 2 nih. Kalau lebih dari 2 nih harus dikasih soft start. Ya, dikasih soft start supaya itu tadi nggak jatuh MCB-nya. Oke. Saya perlihatkan dalamnya dulu, belum saya on kan. Ini dalamnya. Nek mau pindah kontrakan mikir 2 kali ya. Karena ya kalau dibilang rumit ya rumit, kalau dibilang enggak ya enggak. Kalau anak-anak sudah terbiasa. Yang jelas manajemen kabelnya Bang, manajemen kabelnya harus rapi, harus enak dipandang ya, kayak gini nih. Kayak ular melingkar-lingkar, tapi alhamdulillah anak-anak buatnya. Ini yang buat anak-anak bukan saya. Saya pun belum tentu bisa serapi ini. Mereka sudah terbiasa membuat produk kayak gini, sudah terbiasa. Ini kabelnya udah rapi lah istilahnya, dipandang itu juga enak. Kemudian saya kalau misalkan pasang pasang IC-nya ya, pasang IC Atmega-nya itu sudah disediain tempat di sini, nggak terganggu sama kabel. Jadi saya pakai pinset tinggal masukin bisa. IC Atmega-nya bisa tak masukkan ke sini. Kemudian IC untuk ribbon blower Atmega 8-nya juga bisa tak masukkan ke sini. Jadi membuat sebuah produk itu manajemen kabelnya ya harus dipikirkan. Jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti jenengan sendiri yang aduh, mau masang IC Atmega ini ketatap sama kabel ya. Mau nyeting panas, misalkan mau nyeting panas di sini Bang Eki, ini ada pengaturan panas, mau nambah panas, mau mengurangi panas di sini nggak terhalang sama kabel toh. Obeng saya untuk ngatur, nanti mau obengku. Nah, obeng saya untuk ngatur leluasa ke sini, untuk ngatur nilai suhunya juga leluasa, untuk ngatur angin juga leluasa di sini sudah. Jadi kelihatan kalau membuat sebuah produk ya sebisa mungkin serapi mungkin. Kemudian misalkan saya mau ngatur proteksi ampernya juga di sini udah bisa nih. Ini tinggal obeng dimasukkan di sini kan bisa kita atur nih proteksi PSU-nya berapa ampere nih di sini nih. Ini biarpun kelihatan ketutup, ini bisa dibuka gini kan, dibuka gini baru nanti obengnya masuk ke dalam bisa. Ya. Ini komponen di sini, ini adalah komponen proteksi ya, tak kecilin lagi kamera. Ini adalah komponen proteksi Bang Egi. Ini saya setting 3,5 ampere. Artinya apa? Kalau misalkan ada short di bawah 3,5 ampere, PSU-nya nggak akan protect. PSU-nya seperti jadi MBR juga.
Tapi begitu short komponen itu di atas 3,5 ampere, dia akan protek. Ini bisa dengan jadikan 5 ampere juga protek. Sebenarnya ini bisa jadi PSU 5 ampere. Cuman saya kalau ditanya, Bang punya PSU 5 ampere, saya bilang saya nggak punya. Karena saya khawatir dengan suplai SMPS kecil gini, nanti harapan saya jenengan punya PSU real 5 ampere itu jauh dari harapan. Saya takutnya di situ. Padahal ini bisa saya jadikan proteksinya 5 ampere. Jadi kalau ada short di atas 5 ampere baru dia protek. Tapi kalau di bawah 5 ampere dia nggak protek. Ini bisa. Sekali lagi kalau saya ditanya punya PSU 5 ampere, saya bilang saya nggak punya. Saya khawatir harapan jenengan dengan apa yang didapat nanti nggak sesuai gitu loh. Makanya saya bilang saya kasih proteksi 3,5 ampere aja, karena ini basicnya MBR dijadikan mini PSU. Ya. Di sini ini adalah rangkaian proteksi MBR versi 2021 final. Ya udah final, udah nggak tak kembangkan lagi. Kemudian Bang Eki di sini Bang Eki ini adalah auto soft start ya. Soft start tadi yang di sini Bang. Ini yang panjang merah, ini adalah resistor kapur 20 watt 10 ohm. Ya. Ini resistor kapur 20 watt 10 ohm sebagai pas soft start. Di sini ada relenya relay kodok agak gede ya Bang Eki. Ini relay kodok 30 ampere, dan di sini ada sekring, rumah sekring di sini Bang. Ini bisa diganti. Memang agak ribet ya. Kabelnya ditali sama anak-anak. Kalau misalkan ganti sekring, kabel krek-krekan ini dipotong dulu baru diganti sekringnya. Jadi ada pengamannya di sini Bang. Ada pengamannya, sudah aman di sini. Ada sekring 5 ampere ya, 5 ampere. Oke. Terus di sini ada 2 SMPS. 2 SMPS ini sebagai suplainya MBR. Di sini ada MBR. Kemudian di sini ada kipas. Kipas 2 ini sebagai ventilasi udara supaya ruangan di dalam sini itu enggak panas ya. Kemudian untuk anginnya diambilkan di bawah situ. Di situ ada gisi-gisi udara itu. Nah, di situ ada lubang jumlahnya itu. Makanya saya kasih karet kaki di sini supaya apa? Supaya angin bisa diambil dari bawah kemudian ditarik keluar. Ya, ini. Jadi ini perangkat di sini perangkat MBR, di sini perangkat MBR, kemudian di sini sensor gerak solder, kemudian di sini blowernya ya Bang. Di sini blowernya Bang Eki, ya. Terus ini juga simple sekali, ini tingginya cuman sekitar 7 cm ya. Saya buat seminimalis mungkin. Kalau yang kemarin desain box-boxnya agak gede karena satu saya nggak punya mesin sendiri. Kalau sekarang kan saya udah ada mesin sendiri tuh. Saya sudah ada mesin sendiri, jadi saya bisa potong sesuai ukuran, kemudian juga tak minimalis kecil supaya harganya juga nggak terlalu mahal, karena yang mahal itu sebetulnya di akriliknya ini. Sebenarnya di akriliknya kalau kita punya alat sendiri kan insya Allah kan bisa lebih lebih murah ya, gitu loh. Saya sudah bisa motong sendiri. Jadi kemarin tak janjikan 3 hari, ini 2 hari sebenarnya sudah selesai Bang Eki, cuman udah kesorean, nggak mungkin juga saya kirim hari ini ya. Jadi saya kirimnya besok Bang Eki untuk orderan ini. Makanya jenengan misalkan pesen apa, kita desain dulu. Setelah kita desain baru kita potong, nggak lama kita kirim. Kalau memang butuh casingnya doang ya nggak apa-apa, kita siapin casingnya doang, jenengan yang assembling ya. Saya sudah ada alat sendiri, jadi enak mau motong-motong, asalkan punya stok lembarannya gini. Nanti tinggal saya potongkan, tak desain dulu kotaknya, modelnya, terus baru nanti kita potong ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini adalah perangkat blower. Di sini solder, di sini MBR atau mini PSU ya. Jadi kalau misalnya kita nyalakan kayak gini, jenengan nggak usah khawatir karena di situ udah ada soft startnya. Ada suara ceklik ya Bang Eki, coba saya matikan lagi. Ya. Nah, itu ada suara ceklik. Itu pertanda relaynya kerja. Ya, itu pertanda relaynya kerja. Mas Robi, ampun kesel, siap. Saya selalu siap melayani teman-teman rekan-rekan yang memang notabene-nya nggak gengsi dengan pabrik produk lokalan kayak gini ya, produknya anak-anak kayak gini.
Ada suara ceklik di situ Bang Eki, bisa didengerin ya, mungkin kedengeran atau enggak ya Ki. Nah, itu pertanda relenya kerja dan soft start. 3 SMPS gini biasanya kalau kita colok listrik langsung pasti ceklak, MCB-nya jatuh. Apalagi yang 450 udah pasti. Ya, udah pasti jatuh. Ya. Semoga down. Ini seperti biasa, kalau misalkan Bang Eki mainkan, terserah nanti atur sendiri ya. Kalau misalkan kita on kan juga udah ada tulisannya standby. Angin bisa kita putar. Dan ini ribbon, dari awal saya jelasin dulu waktu keluar, ribbon ini tanpa IC Atmega pun bisa dipakai Blu-ray. Dan jenengan pakai produk pabrikan sana yang dari negeri seberang, coba aja cabut IC Atmega nih, pasti Blu-ray mati total. Kalau ini kita cabut IC Atmega-nya di situ, Blu-ray tetap jenengan bisa pakai. Ukuran panasnya gimana? Ikutin aja potensione. Biasanya saya pakai potensio arah jam 3 loh Mas Abi. Ya udah, pakai aja arah jam 3. Kalau angin tetap terbaca di sini. Anginnya tetap terbaca. Hanya suhunya tidak tampil. Standby tulisan ini nggak tampil. Kenapa? IC Atmega ini rusak atau error atau dicabut. Sebentar ya Mas, lagi live saya sebentar. Sebentar ya Mas. Lagi live saya ya. Jadi kelebihan daripada ribbon yang nggak dimiliki pabrikan, ini tidak full control program ya. Kalau full control program, sekali blower rusak di IC program atau konslet atau ada error yang kita nggak tahu programnya, selesai. Kalau di HP jangan khawatir, ini ada programnya. BWR ini blower 2018 yang update, maksudnya yang udah pakai digital. Kalau dulu kan nggak ada ini ya. BWR karena memang ribbon ini kan upgradean dari 2018 yang disempurnakan supaya tampil suhunya, tapi untuk baca. Jadi untuk baca, bukan full control. Satu, itu yang nggak dimiliki pabrikan. Pabrikan membuat mesti full control, dan pabrikan kalau buat nggak mungkin. Kalau harapan pabrikan itu biasanya kalau rusak ya beliau baru, rusak ya beliau baru, kan gitu. AB selama saya masih sehat, saya masih bisa produksi, tak cover. Untuk jasanya tak kasih free. Kalau untuk komponen yang rusak tetap bayar. Karena saya juga beli komponen, sama kayak jenengan beli mobil, bannya rusak, masa minta ban baru pada pabrik kan yo, atau pada dealer kan nggak mungkin ya. Seperti ini Bang Eki ya. Misalkan contoh gagang kita angkat, saya nggak ngasih tempat dudukan ya. Kemarin Bang Eki sudah kontak saya, nanti tak belikan tempat dudukan yang bagus Mas Abi, monggo silakan ya. Kalau kita angkat dari tempat dudukan kayak gini, nanti ada tulisannya suhu sekian, angin juga sekian, gitu. Nah kalau misalkan ini ada lampunya nyala hijau Bang. Kalau saya taruh di tempat dudukan gini, nanti lampu hijaunya mati dan slipnya muncul, lampu slipnya muncul, tulisannya STBY. Kalau kita angkat, lampunya nyala. Dan di sini ada lampu termo, di sini ada pilot lamp. Pilot lamp itu tegangan 220 volt ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan angkat gagang ya, rekan-rekan angkat gagang, lampu termonya nyala, lampu termonya nyala, kemudian pilot lampnya nyala, tapi gagang nggak panas, sudah pasti elemennya putus gitu. Karena tegangan 220 volt ini mengarah kemana? Ke sini. Jadi pilot lamp ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya supaya jenengan mudah menganalisa yang rusak apa toh. Loh ini pilot lampnya nyala Mas Abi, tapi kok gagangnya nggak panas, sudah pastikan elemennya putus. Entah itu elemen putus, entah itu kabel dari sini ya sampai masuk ke sini itu putus. Nah yang kedua, blower AB itu untuk jalur groundingnya saya putus, atau pin nomor 7 saya putus. Ya, untuk yang ribbon atau yang baru-baru, coba jenengan jenengan ambil soket colokan ini, kemudian ada lubang nomor 7 ya. Coba lubang nomor 7 itu di-avoid dengan di sini. Nah, itu kalau di saya tak putus. Jadi ini nggak ada hubungannya lagi dengan pin nomor 7. Atau jenengan lihat di situ, jenengan lihat ya, teman-teman lihat di situ. Saya perlihatkan, itu kan ada satu pin yang tidak digunakan ya. Itu. Nah, coba dilihat. Nah, yang hitam-hitam itu kan ada satu pin yang nggak dipakai. Nah, itu kosong. Itu kalau pabrikan dikasih jalur body, nyetrum. Kalau di HP mas saya buang, saya nggak pakai. Coba aja kalau nggak percaya, yang pabrikan biasanya itu disambung ke body, ininya kalau dipegang nyetrum. Ini kalau dipegang bahaya, hati-hati. Kalau di HP enggak, karena saya putus di situ, sudah saya putus. Jadi biarpun ini tersambung ya, besinya tersambung dengan colokan di sini lubang nomor 7, tapi tidak tersambung ke pin nomor 7 yang di soket. Jadi aman ya. Oke.
Bang Eki saya jelasin ini cuma kelumit aja karena udah pasti paham lah nanti ya. Kalau ditaruh gini ngeslip, kalau kita tekan gini tulisannya semoga don. Lanjut ke solder ya, ini hampir maghrib. Solder sensor magnet sensor gerak ini ojo sampai lali. Banyak teman-teman yang lali begitu di setting gitu angkanya masih kedip-kedip. Mas Habi udah tak kasih 455 kok nggak panas ya? Ya iya, dia masih ngebaca 200. Jadi kalau saya kirim kayak gini, Bang Eki, saya kirim mesti tak turunkan di suhu 200. Ini baru tak kalibrasi, tak kasih di suhu 455 ya. Ini udah mulai membara ini. Nah, ini udah mulai membara toh 455. Saya maksimalkan. Nanti kalau sudah tak kirim, ini mesti tak turunkan di suhu 200. Lah, suhu 200 dengan pakai misalkan kurang panas, diputer sampai suhu 455 kayak gini tapi nggak ditekan, ya tetap aja dia ngebaca suhu 200 tadi ya. Kayak gini Bang Eki, kalau misalkan saya kirim pasti tak turunkan dan soft aja, nggak perlu kruk kenceng, nggak perlu, soft aja karena dia ada giginya ya, ada semacam gigi, jadi saya kayak 1 derajat 1 langkah gitu loh. Kita turunin. Nah kalau misalkan setelah nyampe 200 ya Bang Eki, setelah nyampe 200 gini, Bang Eki nggak tekan, dia tetap ngebaca 455. Bawa sampai kapanpun dia tetap 455 kayak gini. Caranya gimana? Tekan Bang, jangan lupa tekan, di lock. Nah, begitu di lock dia akan turun nih. Menuju kemana? Menuju 200. Mau disetting berapapun jangan lupa di lock. Yang kedip-kedip cuman kotaknya aja ya Bang Eki ya. Yang kedip-kedip cuman kotaknya tok. Kotaknya aja ya. Oke. Kita lanjut ke MBR mini PSU. Di sini sudah ada saklar, kalau ke atas jadi PSU, kalau ke bawah jadi MBR. Kemudian di sini sudah ada USB ya Bang. Ini ada USB kecil, USB short killer, ini juga bisa denyut ya. Di sini tinggal Bang Eki pakai dan bisa untuk ngecas. Kalau ngecas sih harus dikonstankan ya Bang. Saya cabut dulu, nanti kalau tak naikkan ini membara merah ini kawat nikel ini. Ya. Potensio voltase merah, ampere, denyut. Kalau jadikan misalkan untuk ngecas, yo ini dijadikan konstan, tekanan full. Nah di sini sudah mulai ada tegangan toh, 4,1 ya, 4,1. Di sini juga Bang Eki 4,1. Kalau mau jadikan denyut, USB short killer denyut ya didenyutkan gini. Nah tegangan naik turun nanti. Ya, ini USB-nya di sini. Lalu berapa sih nilai voltasenya yang didapat? Yang jenengan dapat itu hampir 6 volt ya Bang, 6 volt nih. Kalau posisi ampere tinggi 6 volt. Itu mulai dari 2-an ya, 2 voltan ya. Karena memang versi 2021 ini 2 voltan. Nah, sekitar 2 voltan. Jadi kalau Bang Eki turunkan lagi, dia turun ke 0, berarti PWM-nya nggak kerja gitu aja. Ya, 2 volt. Terus kalau misalkan mau dijadikan PSU, ini kan dinaikkan ke sini nih, tek gini toh. Mau dijadikan PSU. Ampere vulkan aja kalau PSU. Ampere vulkan. Nah, ini kalau misalkan tak sentuhkan kayak gini. Ini kalau ampernya belum mencapai 3,5, dia nggak akan protek Bang. Inilah kelebihannya. Kalau misalkan ampernya lebih dari 3,5, dia akan protek. Contoh kayak gini, tak kecilin dulu ya. Tak naikkan voltasenya. Ini belum sampai 3,5 kan, dia belum protek. Tapi kalau tak naikkan lagi, coba 3,5 ya. 3,5 coba tak naikkan dikit lagi, dia pasti nanti bunyi tik gitu. Nah, itu protek toh. Tuh buzzernya bunyi Bang. Kalau kepingin mengkalibrasi, Mas Habi aku bingung pengen ngalibrasinya 3,5 ampere, caranya gimana? Caranya gini. Agak cepet saya jelasin, mau maghrib soalnya. Kita ambil aja mungkin bebannya sebuah pinset gini boleh. Saya tak pasangi dulu ya. Karena nyekel HP soalnya. Oke, ini sudah tak pasang di sini beban ya, sebagai beban. Lalu coba kita naikkan voltasenya ya Bang. Ini kan kalau PSU ini mau dijadikan denyut atau konstan nggak berfungsi. Kalau PSU ya, contoh kita naikkan nih Bang. Saya naikkan, itu udah 3 ampere ya, 3,4 ya. Oke, 3,51, 3,54. Ini sedikit overkan sedikit, tak naikkan di atas 3,5 ampere. Coba Bang
dengan beban itu, beban pinset itu, ini saya naikkan pasti dia bunyi sebentar lagi. Tik, pasti bunyi dia. Ya, saya naikkan sebentar, saya naikkan sedikit lagi, ada suara motor tuh. Saya naikkan ampernya. Nah, ya toh. Saya kasih proteksi 3,5 tapi tak kasih kelebihan dikit di 3,7 baru dia protek. 3,7 ampere baru dia protek. Oke, sekarang saya taruh di kawat nikelin sebagai beban ya. Anggap aja kawat nikelin ini sebagai beban komponen yang short ya di sini ya. Ini saya kasih di sini Bang Eki ya. Oke. Kemudian ini pada mode PSU ya. Ini pada mode PSU. Jadi mode PSU ini nggak akan fungsi Bang. Ini contoh mode PSU. Jadi ini mau dibuat denyut atau enggak dia nggak fungsi. Mode PSU kan konstan. Gitu. Mode PSU itu konstan. Ini nggak akan fungsi nih. Ini. Tapi begitu dijadikan mode MBR nanti dia fungsi denyutnya itu. Jadi mau ditaruh di sini, mau ditaruh dimanapun. Kalau mode PSU tombol hijaunya nggak fungsi. Oke, saya naikkan voltase. Itu beban kawat nikelin. 3, sekian, 3,5, 3,6 ya Bang. Saya naikkan ampere dikit. Nah, di 3,7 terprotek. Lalu saya jadikan MBR, tinggal saya tekan ke bawah, tek. Ini sekarang jadi MBR konstan. Kalau ini MBR denyut. Lalu kalau mau dinaikkan ampere, tinggal naikkan ampere. Mau dinaikkan voltasenya, ini sudah kelihatan ada bara ini sebentar nih. Sudah kelihatan ada merah-merah dikit toh. Kalau mau tak naikkan voltasenya seperti itu Bang. Set. Jadi dari mode PSU ke mode MBR itu simple, jenengan tinggal ngatur aja. Misalkan lewat jalur VBAT, yo bisa. Ini tak naikkan sing putus kawat nikel ini Bang, sing putus kawat nikel ini. Ini udah merah ini. Loh. Ya, di sini udah 13 ampere. Wes kobong. Mejone kobong, tak kecilkan dulu. 12 ampere, 13 ampere. Ya, simpelnya di situ Bang Eki. Kalau mau jadi dari mode PSU ke mode MBR itu tinggal tekan ceklik sudah jadi mode MBR. Ya. Kemudian di sini sudah ada ini yang voltase ini ya. Nah, di sini sudah ada kabel denyut ya, kabel denyut. Ini kan lampu denyut nih Bang Eki, ini kan lampu denyut. Kalau jadi MBR jadi PSU kan ke sini nih. Ini lampu PSU ya. Ini lampu PSU kalau misalkan ke protek, lampu kuningnya nyala tuh Bang. Coba lihat. Nah, harusnya ini nyala. Ini mungkin pasangnya kebalik. Ini harusnya lampu yang kuning ini nyala. Lampu yang kuning ini harusnya nyala. Jadi kalau pada saat ke protek lampu kuning ini nyala. Mungkin anak-anak tadi udah hampir sore sih soalnya, tinggal balik aja. Mungkin anoda katodanya kebalik gitu. Ya. Wes simpel banget dan nggak mungkin listriknya jatuh, insya Allah nggak, karena sudah ada soft startnya di situ. Nanti Bang Eki tinggal tutup aja seperti ini. Terus kemarin saya lupa permintaannya apa, nanti saya lihat dulu di inbox atau di WA nih. Di sini nanti saya bolongin 1 2 3 di sini, nanti tak tancepin pelang nama seperti kayak gini nanti Bang. Ya, seperti ini. Cuman ini agak gede, ini kan punyanya solder ya. Nanti tak taruh di sini Bang. Jadi nanti kelihatan mungkin nama siapa, counternya, terus kena lampu dari dalam kan kelihatan. Terus ini nggak saya sobek, nanti biar Bang Eki sendiri yang sobek bagian atas sama bagian dalam ini, jangan sobek semua supaya kelihatan. Jadi reviewnya seperti itu, rekan-rekan teman-teman. Ini orderan pertama punyanya Bang Eki. Dan saya masih buat satu lagi, tapi belum selesai, tadi udah dikerjain anak-anak. Ini stok yang besok insya Allah jadi nih, besok jadi. Ya, ini besok jadi Bang. Ini belum ada yang order, ini memang saya sengaja stok satu, sama juga seperti itu, sudah ada proteksinya 3,5 ampere. Nah ini Bang, nah kalau tadi kan ditaruh di sebelah sini nih, karena beda maker ya, beda cara penempatan ya. Kalau punya Bang Eki tadi ditempatkan di sini nih untuk proteksinya, kalau yang satunya anak satu ini ditempatkan di sini. Nah makanya saya tunjukkan Bang Eki di sini ini. Nah ini Bang, ini ada fuse-nya di sini Bang. Nah ini fuse-nya. Jadi kalau
misalnya ada apa, ini tinggal lihat di sini viewsnya, atau di sebelah sini punya Bang Eki ya. Oke, itu aja, udah adzan maghrib, saya juga tak siap-siap, belum mandi juga. Reviewnya seperti itu. Nggak tahu nanti kalau misalkan ada rekan-rekan yang kepingin pindah kontrakan, dipindah sendiri, hati-hati, kalau perlu difoto-foto dulu supaya nggak lupa tempatnya. Ya tetap saya bantu, cuman nggak mungkin secepat itu kalau pas saya lagi istirahat atau tidur gitu. Ya, sudah maghrib, terima kasih Bu Wanya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.